Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk mata kuliah pemrograman web design. Untuk kali ini materi yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menampilkan atau menyisipkan gambar, pada tabel yang kita miliki. Sebelumnya adalah, kita sudah mempelajari bagaimana menampilkan tabel dari data di PHP-MyAdmin ya. Bentar, saya buka dulu. Oke, sebelumnya adalah kita sudah mempelajari beberapa tabel dengan tampilan, macam-macam paging ya. Misalnya ini adalah tabel yang tanpa paging, yang ini adalah, menggunakan metode search, ini metode pencarian dan lain sebagainya. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah kita akan menambahkan satu, field, yaitu yang isinya berupa gambar, gitu. Jadi yang tampil adalah gambarnya, bukan nama file dari gambar tersebut. Baik, langkah pertama yang, harus kita lakukan adalah, kalian buka dulu, PHP-MyAdmin-nya, ya. Caranya adalah kalian buka web browser, ketik localhost, lalu di sini ada PHP-MyAdmin. Nah, pada pada tabel yang sudah kalian buat, kalian harus mengingat kembali, file ini kalian ambil dari database apa, gitu ya. Kalau, saya kan sebelumnya adalah saya ambil dari database kantor, lalu tabelnya adalah tabel anggota yang isinya field-nya adalah ID ang, nama, dan alamat, gitu ya. ID ang, nama, dan alamat. Nah, sekarang saya mau sisipkan dulu nih. Saya mau sisipkan satu field, yaitu field gambar setelah alamat. Nah, bagaimana cara menyisipkan field pada table? Kalian cek di bawah ini kan ada add. Kalau kita hanya menambahkan satu field, berarti di sini add satu kolom. Di mana posisi field yang akan kita tambahkan? Nah, saya akan meletakkan di akhir alamat, berarti after alamat. Kita klik go. Lalu di sini kita ketik nama field-nya adalah gambar misalnya ya. Lalu tipe datanya adalah varchar. Length atau values-nya itu misalnya kita berikan nilai 100. Dah. Jadi hanya 3 item ini saja yang kita tambahkan, yang sebelah-sebelahnya tidak perlu. Kalau sudah kita save. Nah, ini kalau ada kata tanda checklist table anggota has been altered successful. Berarti artinya kita sudah menambahkan satu field pada table anggota. Kita cek di browse. Nah, sudah muncul ya gambar ya, hanya isinya memang belum kita tambahkan. Oke, setelah kita menambahkan satu field gambar pada table anggota, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke Windows Explorer ya. Kita masuk ke Windows Explorer. Baik, kita masuk ke Windows Explorer. Nah, telusuri file kalian. Kalau saya kan file yang tadi yang paging adanya di C, exam, htdocs, gitu ya. Terus praktek 2020 kalau di saya. Kalau di kalian tinggal sesuaikan ya. Artinya file-file yang kemarin sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan, saya simpan di dalam praktek 2020. Baik, kalau sudah, setelah tadi kita menambahkan satu field gambar di PHP-MyAdmin pada tabel anggota, maka di Windows Explorer ini kita tambahkan satu folder. Ya, kita tambahkan satu folder di dalam folder praktek 2020. Baik, kita coba new folder. Ya, nah, kita kasih nama misalnya picture. Nah, apa fungsinya folder picture tersebut? Folder picture ini adalah berfungsi untuk menampung semua file-file gambar ya. Jadi file-file gambar kita atau file-file foto kita disimpan di dalam folder picture. Nah, ini kan masih kosong ya. Oke, jika sudah kita membuat table picture, folder picture, selanjutnya adalah kita coba ambil minimal kita ambil 3 gambar deh, nanti kita copy paste aja dari gambar yang kita miliki di dalam laptop, lalu kita simpan di dalam folder picture. Nah, sekarang saya ambil ya 3 gambar. Ini bisa jadi kalau kalian copy paste gambar pasti akan beda dengan saya ya. Sesuaikan saja dengan gambar yang kalian miliki di laptop kalian. Oke, saya ambil misalnya gambarnya ada di
Oke, saya ambil ini ya, ada 3 gambar, Gaza, Irsyad, dan Perangko. Oke, saya balik lagi ke tadi, C-Exam HT Docs Praktek 2020. Nah, di dalam folder picture, nah saya paste ya. Oke, berarti dalam folder picture saya sudah memiliki 3 file gambar, yaitu Gaza, Irsyad, dan Perangko. Nah, saran saya, jika memang dalam file gambar kalian namanya panjang, gitu ya, coba di-rename saja, di-rename, dan usahakan jangan menggunakan spasi gitu. Misalnya sini picture 1, picture 2, picture 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita cek kembali. File gambar memiliki banyak macam extension. Nah, kebetulan gambar yang saya miliki extensionnya adalah JPG. Di JPG. Apakah gambar yang mau kita pakai harus JPG? Tidak. Format extension apapun juga itu bisa. Gitu. Misalnya GIF, PSD gitu ya, atau PNG dan lain sebagainya itu boleh. Gitu. Nah, kalau misalnya di laptop kalian Bu, kalau JPEG bagaimana? Oh, kalau JPEG dia sama dengan JPG. Jadi ini kalau dibacanya ini adalah nama filenya Gaza.jpg, Irsyad.jpg, Perangko.jpg. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke Dreamweaver-nya, ya. Sebelum masuk ke Dreamweaver kita balik lagi, ingat ya di sini saya punya 3 file Gaza, Irsyad, dan Perangko. Kita balik lagi ke PHP MyAdmin. Oke, karena kebetulan ini saya sudah memiliki banyak data nih ya, maka saya nggak perlu menambah data lagi, saya edit aja deh. Misalnya data, karena tadi saya hanya punya 3 gambar, berarti data pertama, data kedua, dan data ketiga saya edit. Artinya saya akan menambahkan file gambar di data pertama sampai ketiga. Maka saya pilih edit. Nah, kalau sudah maka ini muncul ya data yang pertama, 2, dan 3. Nah, gambar. Caranya adalah tadi saya punya gambar, punya file gambar, namanya ada Gaza, ada Irsyad, dan Perangko ya. Baik. Berarti di sini saya kasih nama Gaza.jpg. Terus misalnya ini Irsyad.jpg. Terus ini misalnya Perangko.jpg. Nanti kalau kalian mencoba ini, nama filenya sesuaikan dengan laptop kalian ya, jangan ikuti yang saya miliki. Oke, jika sudah kita klik go. Nah, maka di sini muncul nih nama file gambarnya ya. Oke. Kalau tadi kita sudah menambahkan field gambar pada PHP MyAdmin, lalu kita sudah menambahkan folder baru dengan nama picture, itu di dalam folder kerja saya, praktek 2020, lalu balik lagi ke PHP MyAdmin, saya isi file gambarnya. Selanjutnya adalah kita masuk ke Dreamweaver-nya. Sekarang kita akan mengeksekusi Dreamweaver-nya. Oke, file, open, kita buka file paging 1. Kita ambil dari paging 1 saja terlebih dahulu. Oke ya, misalnya paging 1 ini mau kita tambahkan gambar. Nah, supaya ada dokumentasi ya masing-masing file yang sudah kita praktekkan. Setelah kalian buka file paging 1, ini kita save as aja dengan memberikan nama file yang berbeda. Artinya kalau filenya paging 1 ya berarti isinya tentang paging ya. Oke, sekarang kita save as. Setelah kalian buka paging 1.php, kita save as. Kita beri nama paging _1 _gambar. Oke, jika sudah, sekarang kita akan menyisipkan satu field, yaitu gambar. Caranya adalah kalian blok, ya, baris pada alamat dan yang di bawahnya ini ya, cara bloknya gitu, bisa ya. Ini diklik, nah geser ke bawah. Kita klik kanan, table, insert, kolom. Nah, jika insert kolom, maka dia posisinya ada di tengah-tengah ya. Oke, ini alamat kita geser saja, di blok geser. Nah, ini yang PHP juga kita blok geser. Nah, selanjutnya ini kita kasih nama Ctrl B ya, supaya dia hurufnya tebal ya. Gambar. Oke. Nah, ini bagaimana? Nah, ini hampir sama ya, hampir sama dengan ini. Kita lihat di layar splitnya. Nah, ini $data alamat. Nah, sama dengan begitu juga sama dengan gambar. Cara kita klik di sini, lalu
kita pilih di sini adalah PHP, ini ada echo, klik echo, ya. Nah, sampai muncul, oh sorry, saya balikin lagi ya, echo, nah muncul ini kan, ini dan NBSP kita hapus saja terlebih dahulu. Oke, nah baru kita tambahkan ini untuk apa? Adalah untuk gambar. Kita lihat lagi, di dokumen kalian, nama filenya apa? Strukturnya, gambar ya di PHP MyAdmin. Oke, baik. Berarti ada di gambar ya. Kita balik lagi ke sini, ke Dreamweaver. Berarti ini kita kasih nama, tanda kutip, dolar, data, lalu gambar. Karena tadi nama field yang ada di PHP MyAdmin adalah gambar. Tanda kutip, titik, koma. Oke, sudah? Jika sudah, jadi hanya ini saja yang kalian tambahkan. Kita save, kita coba buktikan ya. Kita coba buktikan. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, ini adalah yang tadi sudah kita buat ya, paging underscore 1 underscore gambar. Kita klik. Nah, ada yang salah di baris ke 52. Kita cek apa yang salah. Baris 52. Oh, ini tadi ada yang kelewat ya. Kebanyak. Tadi saya salah. Oke, save. Kita coba. Ini saya refresh. Nah, maka akan muncul nama filenya. Apakah ini yang kita inginkan? Tidak. Yang saya maksud adalah memang ini sudah benar ya, yang tampil adalah nama file gambar, nama filenya, file gambarnya. Tapi yang saya inginkan adalah yang muncul gambarnya, ya. Oke, kita balik lagi ke Dreamweaver. Oke, sebelum saya jelaskan bagaimana ini akan menampilkan gambar, maka kita coba lihat dulu ya. Sebelumnya kan kalian sudah pernah bagaimana menyisipkan gambar, bagaimana menampilkan gambar tanpa menggunakan database, yaitu caranya dengan pilih common, lalu di sini ada image, kita klik gitu ya. Kalian tinggal pilih, misalnya saya ambil Gaza gitu ya, oke. Nah, maka akan muncul gambarnya. Tapi yang saya inginkan adalah gambar yang tampil di sini adalah gambar yang diambil dari database. Gitu ya, gambar yang diambil dari database. Kita sudah manggil di sini, echo dolar data gambar. Tapi kenapa yang muncul tidak ada gambarnya, hanya muncul file gambar. Nah, yang harus kalian perhatikan, tadi setelah saya menyisipkan gambar, kita lihat coding HTML-nya. Di sini perintahnya adalah img search sama dengan picture or gaza.jpg. Nah, artinya kalau mau tampilan gambarnya muncul, maka selain nama file, kan nama file di sini gaza.jpg, maka selain nama file yang muncul, itu adalah kita harus menambahkan img. Nah, ini kenapa yang muncul picture slash gaza.jpg? Karena file gaza.jpg saya simpan di dalam folder picture, gitu ya. Oke, baik. Berarti ini saya hapus terlebih dahulu. Oke, sekarang kita yang klik gambar, maka di sini di sebelum PHP-nya, coding PHP-nya kita tambahkan tadi apa untuk gambar coding HTML-nya? img spasi search. Oke. Sama dengan tanda kutip. Nah, setelah itu di sini, setelah itu apa PHP-nya, tanda kutip gitu ya, tutup tanda siku. Oke. Nah, maka dia akan berubah yang tadi tampilannya tulisannya PHP, maka dia berubah jadi image. Nah, jika sudah kita save. Kita lihat kembali bagaimana tampilannya. Nah, tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Kita cek kembali. Tadi kan kita menyimpan gambarnya itu ada di dalam folder picture. Maka di sini sebelum PHP kita tambahkan, kita panggil dulu folder picture-nya. Lalu garis miring seperti ini. Oke, jadi artinya posisinya adalah nama file gambar ini ada di dalam folder picture gitu. Oke, kita save, kita balik lagi. Nah, sini kita refresh. Nah, maka akan muncul. Kok nggak rapih ya tampilannya? Nah, ini dia ketika kita belum menyeting ukuran gambar, maka ketika kita jalankan, gambarnya itu akan tampil sesuai dengan ukuran asli dari si file gambar tersebut.
Bagaimana caranya supaya sama? Oke, kita balik lagi ke Dreamweaver. Caranya adalah kita tambahkan atau kita setting ukurannya itu dengan width dan height, panjang dan lebar. Ya, kita klik gambarnya image ini, tambahkan di sini setelah IMG spasi width WIDTH gitu ya. Misalnya berapa? Kita mau kasih misalnya ukurannya adalah 130. Sudah? Spasi lagi kita kasih nama ininya height sama dengan 130 juga deh gitu ya. Oke, nah jika sudah, kan berarti ini ada gambarnya sudah pas ya. Kita save. Nah, sekarang kita coba jalankan kembali. Kita refresh. Nah, maka gambarnya muncul. Gitu ya. Jadi tahapannya itu tadi ya. Apa? Cuma hanya kuncinya saja di Dreamweaver itu adalah ada tambahan IMG, width dan height. Oke, selamat mencoba. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.